Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 631, Ketua Tiada. Anggota bubar. Anggota yang tersisa tidak sampai 80 orang. Jumlah anggota sudah berkurang lebih dari setengah. Jika bukan karena Valentino yang menyelamatkan mereka, kemungkinan orang-orang ini sudah mengundurkan diri dari Asosiasi Valentino Empire. Asosiasi Valentino Empire sudah terpuruk dan mulai runtuh. Perasaan sedih meliputi hati orang-orang tersebut. Pada sore hari pukul 6, Chris mengendarai sebuah mobil Porsche ke tangga Maple Rain Real Estate dan memecahkan pintu putar kaca. Bagian depan mobilnya masuk ke lobi perusahaan. 7-8 satpam langsung mengitari mobil tersebut, tapi mereka semua langsung dijatuhkan oleh Chris. Chris tidak mengatakan apa-apa, wajahnya merah padam. Dia melangkah masuk ke lift dan langsung naik ke kantor paling atas. Bam! Chris mengangkat kakinya dan menendang pintu kantor hingga terbuka. Di dalam, Nick yang sedang mencicipi anggur merah langsung terkaget. Chris! Apa yang kamu lakukan di sini? Marco langsung mengenali Chris. Kalian yang menargetkan Valentino, ya. Pandangan Chris terlihat bengis. Suaranya terdengar serak sembari melihat ke kedua orang tersebut. Apa maksudmu? Marco mengernyit pelan. Chris menghela napas panjang, lalu melangkah maju dengan garang dan menghantamkan tinjunya ke wajah Marco. Bam! Marco bukanlah lawan Chris. Hanya dengan satu pukulan, Marco langsung terdorong hingga 5-6 meter jauhnya. Sebelum Nick sempat bereaksi, Chris langsung menarik kerah baju Nick. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra dari keluarga Wijaya di kota Kamer, kamu berani memukulku? Bentak Nick. Chris meludah dan membentak. Apa keluarga Wijaya di kota Kamer sehebat itu? Setelah mengatakan itu, tinju Chris langsung menghantam Nick. Bu! Pukulannya langsung mengenai hidung Nick. Tulang hidung Nick patah dan dia langsung mimisan. Chris mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke Nick lagi. Namun, tinju Chris tiba-tiba berhenti karena ada pistol hitam yang mengarah ke dahinya. Nick terlihat penuh amarah, tangannya memegang sebuah pistol dan jari telunjuknya ada di pelatuk. Dengan jarak yang begitu dekat, bahkan jika Nick memejamkan matanya, dia tetap bisa membunuh Chris. Kamu sudah gila! Berani-beraninya kamu memukulku! Bukankah kamu ingin mencari keadilan untuk Valentino? Ayo sini! Tanya Nick sambil menyeringai dan mengusap darah di hidungnya. Chris bungkam. Cepat berlutut! Nick memukul dahi Chris dengan tinjunya. Namun, Chris menggertakkan gigi dan berdiri, lalu berkata, bunuh saja aku! Aku tidak akan berlutut di depanmu! Dasar gila! Nick membuka pin keamanan dan langsung mengarahkan pistol tersebut ke dahi Chris. Chris memicingkan matanya, tapi dia tidak mundur. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya. Tuan Muda Nick, jangan gegabah. Marco segera menghampiri mereka dan berbisik ke telinga Nick. Nick terkejut setelah mendengar bisikan Marco. Dia menurunkan pistolnya secara perlahan dan mencemooh. Ternyata kamu putra tertua dari grup Nagasan. Pantas saja kamu begitu gila. Namun, kamu harus tahu kalau grup Nagasan bukanlah apa-apa bagi keluarga Wijaya di kota Kamer. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian justru tidak menghargainya. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Pulang dan beritahu ayahmu, jika grup Nagasan bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabowo, aku akan memaafkan semuanya. Jika kalian tidak bergabung, besok aku akan membubarkan grup Nagasan. Chris memandang Nick dengan dalam. Dia segera berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Sosoknya terlihat sangat kesepian, tapi juga mengeluarkan aura yang mengerikan. Malam itu, Chris meninggalkan kota Neo dan kembali ke Venus. Tempat kacau di luar negeri itu adalah rumah Chris. Ayah Chris pernah berkata padanya bahwa pembalasan dendam itu tidak pernah terlambat. Perkataan ini terus diingat oleh Chris di dalam hati. Malam itu, Chris meninggalkan kota Neo dan kembali ke tempat yang kacau tersebut. Dia memimpin 20.000 prajurit dalam ekspedisi dan berhasil menaklukkan lebih dari setengah segitiga emas.
dengan 50.000 prajurit, dia mendirikan asosiasi Maple Pavilion. Nama asosiasi Maple Pavilion menunjuk pada hampir setengah dari segitiga emas. Tentu saja, ini belum diungkit untuk sementara waktu. Pada malam kepergian Chris, Hendrik, Arvin, dan yang lainnya berkumpul dan mengadakan pertemuan lagi. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka hanya tahu bahwa setelah kerumunan orang itu meninggalkan ruang pertemuan, mereka akan memindahkan dana mereka dalam semalam untuk mengembangkan bisnis di tempat lain. Grup Nagasan menarik diri dari kota Neo dan berfokus kembali pada luar negeri. Belasan anggota asosiasi Valentino Empire juga ikut meninggalkan kota Neo bersama dengan keluarga mereka dan sejumlah dana yang besar. Perusahaan Meteor menghilang dalam semalam. Hanya tersisa Hendrik yang belum meninggalkan kota Neo. Tidak peduli sebesar apapun perubahan struktur pada kota Neo, dia harus memenuhi janjinya pada Valentino untuk tetap menduduki kota Neo. Tidak peduli dia mendudukinya atau tidak, dia tetap akan berada di sini untuk menjaganya. Menjaga dan menunggu. Tuan Muda Valentino, rencana Meteor sudah berkembang. Setelah asosiasi Valentino Empire melalui ujian, yang tersisa sekarang hanyalah anggota yang setia. Saya sudah menyebar benih dan memperluasnya dengan cara Anda. Tapi, saya belum tahu hasilnya akan jadi seperti apa. Namun, saya berharap suatu hari Anda akan kembali dan kami dapat memberi semakin banyak kekuatan untukmu. Hendrik memandang langit malam di tenggara, arah kepergian Valentino dan Angel. Saat berhadapan dengan keluarga Wijaya di kota Kamer, asosiasi Valentino Empire dan rencana Meteor yang tidak bertuan menjadi lemah. Valentino berupaya keras untuk membangun kekuatan, tetapi semuanya langsung runtuh dalam semalam. Namun, hanya Hendrik yang tahu kalau keruntuhan ini hanya untuk sementara saja. Valentino bisa menggunakan rencana Meteor untuk menaklukkan kota Neo secara bertahap. Hendrik juga bisa menggunakan cara Valentino untuk menaklukkan lebih banyak tempat. Rencana Meteor dan asosiasi Valentino Empire tidak cukup untuk melawan keluarga Wijaya. Kedepannya, akan ada lebih banyak rencana Meteor dan asosiasi Valentino Empire. Dulu, Valentino menganggap kota Neo sebagai permainan catur. Dia meletakkan banyak bidak dan memenangkan posisi teratas kota Neo. Namun sekarang, Hendrik akan menganggap seluruh dunia sebagai permainan catur. Jika berhasil, kekuatan sebesar apa yang akan didapatkannya nanti? Bahkan Hendrik sendiri pun tidak berani membayangkannya. Dia hanya berharap semua akan berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, di seluruh kota Neo hanya terdengar satu hal, yaitu Asosiasi Perdagangan Prabo. Asosiasi Perdagangan Prabo menerima semua orang. Dalam sehari, mereka berhasil merekrut 200 perusahaan sebagai anggota perdagangannya. Sedangkan, selain mereka yang telah bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Prabo, perusahaan yang dimiliki oleh para anggota asli Asosiasi Valentino Empire ditelantarkan dalam semalam. Saat ini, di kota Neo, mereka yang tidak menunduk pada Asosiasi Perdagangan Prabo telah diusir dari kota Neo. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang mengikuti perintah Nick. Nick yang berdiri di puncak kota Neo merasa sangat bangga dan puas. Setelah menaklukkan kota Neo, Nick mulai menargetkan zona pengembangan kota Arteria. Sasaran utama Maple Rain Real Estate adalah zona pengembangan kota Arteria. Namun, ketika Nick membawa orang untuk mengamati zona pengembangan kota Arteria, dia justru menemui hambatan besar. Hendrik ternyata sudah menduduki kota Arteria selangkah lebih cepat. Bab 632, 3 bulan kemudian. Nick menjadi sangat marah, dia ingin langsung menangkap Hendrik saat ini juga. Namun, sekelompok pekerja migran di sana mengepung mereka semua sambil membawa besi beton, besi siku, bahkan batu bata di tangan mereka. Orang-orang yang dibawa oleh Nick benar-benar kalah jumlah dengan para pekerja migran itu. Seluruh pekerja migran itu bersatu untuk melawan Nick, hal ini benar-benar di luar dugaan Nick. Salah seorang pekerja yang sepertinya merupakan mandor mereka melangkah maju, kemudian berkata dengan suara rendah. Di kota Arteria ini, kami hanya mengakui Tuan Valentino. Kalau Tuan Valentino tidak ada, kami hanya mengakui Direktur Hendrik. Tidak ada orang lain yang kami akui selain mereka berdua. Benar, hanya mereka berdua yang kami akui. Saat gaji kami ditahan waktu itu, Tuan Valentino lah yang menyelesaikan masalah itu, dia bahkan juga secara pribadi meningkatkan kualitas makanan kami. Saat salah satu anggota keluargaku sedang sakit parah dan aku butuh uang untuk membawanya ke rumah sakit, Tuan Valentino membantuku. Kalau bukan karena bantuan Tuan Valentino, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Tuan Valentino adalah penyelamatku. Kalimat-kalimat ini keluar dari mulut para pekerja yang polos dan jujur itu. Nick langsung tercengang, bahkan Hendrik pun juga terlihat sedikit terkejut. Ketika Valentino sedang menangani masalah di zona pengembangan kota Arteria waktu itu, Hendrik juga ada di sana.
Hendrik dan Valentino merasa bahwa saat itu mereka hanya melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan. Tanpa disangka, ternyata hal tersebut sangat berarti bagi para pekerja yang polos dan jujur ini. Jadi kalian ingin memberontak? Kalian ini hanyalah sekumpulan pekerja rendahan. Apa kalian tidak mau menerima gaji? Teriak Nick dengan keras. Kami memang butuh uang, tapi kami hanya mau menerima uang bersih. Kami memang hanya pekerja rendahan, tapi kami tidak pernah mencuri atau merampok. Semua uang yang kami dapatkan merupakan hasil jerih payah kami sendiri. Para pekerja migran itu juga marah besar. Mereka langsung meneriaki Nick balik. Nick langsung berteriak lagi dengan marah. Baiklah, kalian mau memberontak, kan? Mulai sekarang, kalian semua aku pecat. Cepat pergi dari sini. Aku yakin, meskipun tanpa kalian, pembangunan di zona pengembangan kota Arteria tetap bisa dilanjutkan. Teriak Nick sambil memelototi para pekerja itu. Namun, Marco buru-buru melangkah maju, kemudian berbisik di telinga Nick. Tuan Muda Nick, pembangunan di zona pengembangan kota Arteria hampir seluruhnya dikerjakan oleh para pekerja migran dari kota Neo. Para pekerja migran ini selalu melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Kalau kamu memecat mereka, jumlah orang yang memberontak pasti akan semakin banyak. Kalau nantinya mereka semua memutuskan untuk mogok kerja, kita akan mendapatkan masalah besar. Begitu mendengar ini, Nick menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Sebenarnya, dibangun atau tidaknya zona pengembangan kota Arteria ini tidak begitu penting bagi Nick. Namun, saat ini Timothy memberi Nick kesempatan untuk membuktikan kemampuannya kepada keluarga Wijaya. Jadi Nick harus bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Setidaknya, performa kerjanya harus lebih baik daripada performa kerja Valentino waktu itu. Dengan begitu, Nick bisa mendapat pengakuan dari keluarganya. Ya sudah. Apa yang kalian inginkan? Cepat, katakan. Nick menatap ke arah para pekerja itu dengan dingin. Kami mau Direktur Hendrik yang memimpin kami, bukan orang yang tidak kami kenal. Jawab sang mandor dengan cepat. Setelah terdiam sejenak, Nick berteriak sambil menggertakkan giginya. Baik. Nick takut kalau para pekerja migran ini benar-benar memutuskan untuk mogok kerja, jadi dia terpaksa menuruti permintaan mereka. Padahal Tommy sudah mati, tapi dia masih saja menyusahkan aku. Ucap Nick di dalam hatinya dengan penuh kebencian. Setelah itu, Nick melirik ke arah Hendrik sekilas, kemudian berkata kepada Marco. Untuk sementara ini, urusan pembangunan ini kita serahkan kepada Hendrik, tapi harus ada seseorang yang tetap tinggal di sini untuk mengawasinya. Bukankah waktu itu Hendrik menjadikanmu tahanan rumah dan terus mengawasimu setiap waktu? Sekarang aku memberimu kesempatan untuk melakukan hal yang sama kepadanya. Begitu mendengar ini, mata Marco langsung berbinar-binar. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Baik, Tuan Muda Nick. Saat ini, struktur kota Neo sudah mengalami perubahan. Asosiasi Perdagangan Prabo yang begitu mendominasi menempati posisi puncak di kota Neo. Orang-orang yang semula bergabung dengan Asosiasi Valentino Empire, sekarang ada yang bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Prabo dan ada juga yang meninggalkan kota Neo untuk bekerja di tempat lain. Hendrik tetap tinggal di kota Neo, dia bertanggung jawab atas pembangunan di zona pengembangan kota Arteria. Di samping itu, Hendrik juga sedang menunggu seseorang yang tidak tahu kapan akan kembali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal apa yang dikatakan oleh Hendrik kepada Arvin dan yang lainnya saat menyuruh mereka berkumpul malam itu. Yang orang-orang ketahui hanyalah, bisnis di kota Neo mengalami kekacauan hanya dalam waktu 1 malam. Berbagai pemilik perusahaan memilih untuk pergi dari kota Neo dan lanjut berbisnis di tempat lain. Seolah-olah ada yang menaburkan benih unggul dan memberi harapan yang besar kepada mereka, padahal mereka sendiri tidak tahu di mana mereka akan berakar nantinya. Hal buruk bisa menjadi pertanda datangnya hal baik, begitu pula sebaliknya. Segala hal pasti mempunyai sisi positif dan negatifnya. Kita tidak akan pernah mengetahuinya sebelum mencobanya. Serangan dari keluarga Wijaya kali ini benar-benar mengacaukan seluruh kekuatan yang telah disatukan oleh Valentino selama beberapa waktu ini. Orang-orang yang tidak sanggup melewati ujian itu sudah berpindah ke sisi Nick. Namun, bisa dipastikan bahwa orang-orang yang berhasil melewati ujian itu adalah orang-orang yang setia. Oleh karena itu, Hendrik tahu bahwa kalau Valentino berhasil melewati ujian itu, ada hal luar biasa yang sudah menantinya. Hari terus berganti. 1 bulan berlalu. 2 bulan. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, 3 bulan sudah berlalu. 3 bulan, 90 hari. Bukan waktu yang lama, juga bukan waktu yang singkat. Namun, dalam waktu 3 bulan ada banyak sekali perubahan yang terjadi.
Kota Vero adalah sebuah kota kecil yang jaraknya terpisah 2 kota dari kota Neo. Pada saat ini, di sebuah hotel kelas bawah. Angel, gaji pokokmu Rp3.600.000, komisimu Rp1.120.000. Jadi total uang yang kamu terima adalah Rp4.720.000. Manajer resepsionis berteriak kepada Angel sambil menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Angel yang berpakaian seragam pelayan dan berwajah pucat buru-buru mengambil uang tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada manajer resepsionis itu. Kenapa komisi dia jauh lebih tinggi dari komisi kita? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kamu tidak lihat betapa cantiknya dia? Tamu-tamu mengantre untuk dilayani olehnya. Aduh, di zaman sekarang ini wajah dan penampilan memang nomor 1. Untuk apa berwajah cantik kalau punya sifat yang buruk? Terlihat sekali kalau dia adalah orang yang licik. Saat melihat bahwa jumlah komisi yang diterima oleh Angel jauh lebih tinggi, beberapa pelayan yang berdiri di samping merasa iri kepadanya. Begitu mendengar perkataan mereka, Angel hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih sambil memegang gaji yang baru dia terima. Di hotel kelas bawah semacam ini, gaji karyawannya sangat kecil, kualitas pendidikan dan budaya karyawannya juga rendah. Namun, untuk bekerja di sini, Angel tidak perlu menunjukkan KTP-nya. Inilah alasan mengapa Angel memilih untuk bekerja di hotel ini. Setelah menghela napas panjang, Angel berbalik badan dan hendak berjalan pergi. Sekarang sudah jam pulang kerja. Angel harus segera pulang untuk mengurus Valentino. Hei, Angel! Sebenarnya kamu ini bodoh atau apa? Kenapa kamu memilih bekerja sebagai pelayan? Apa yang kamu harapkan dari menjadi seorang pelayan? Bos menyuruhmu untuk menjadi asistennya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup duduk di dalam BMW dan keluar untuk menemui para tamu. Tapi gaji yang kamu dapatkan tiap bulannya bisa mencapai Rp24 juta. Manajer resepsionis meneriaki Angel untuk menghentikannya. Angel diam-diam menyeringai, kemudian menjawab. Kak Shelley, aku rasa menjadi pelayan saja sudah cukup bagiku. Terima kasih atas perhatianmu. Ya sudah kalau begitu. Aku hanya ingin mengingatkanmu saja. Sekarang sudah waktunya ganti shift. Kamu boleh pulang. Ucap Kak Shelley sambil melambai-lambaikan tangannya. Iya. Terima kasih, Kak Shelley. Setelah mengatakan ini, Angel langsung pergi ke ruang ganti untuk berganti baju, kemudian dia langsung berjalan keluar dari hotel tersebut. Dalam perjalanan pulang, Angel berjalan dengan perlahan. Kalau melihat penampilan Angel saat ini yang hanya mengenakan pakaian sederhana tanpa riasan di wajahnya, tidak akan ada yang menyangka bahwa dia adalah mantan CEO grup Kusuma di kota Neo. Juga tidak akan ada yang percaya bahwa Angel pernah menjadi wanita kebanggaan semua orang di kota Neo. Bab 633, harus mengalaminya sendiri. Saat ini cuaca sudah mulai dingin. Daun-daun pada pepohonan yang berderet di kedua sisi jalan sudah mulai menguning, lalu mulai berguguran. Saat ini, Angel hanya mengenakan pakaian yang tipis. Angin dingin yang bertiup membuatnya memeluk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya. Cuaca sudah mulai dingin. Mumpung besok aku libur, aku akan pergi membelikan pakaian tebal untuk Tino. Angel sedikit mendongakkan kepalanya, kemudian berkata pada dirinya sendiri sambil memandangi pepohonan. Meskipun Angel tidak memakai riasan apapun di wajahnya, dia masih tetap terlihat sangat cantik. Setelah mengatakan kalimat ini pada dirinya sendiri, Angel kembali menundukkan kepalanya, kemudian sedikit mempercepat langkah kakinya. Valentino di rumah sendirian. Selama bekerja seharian ini, Angel selalu memikirkan Valentino, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan pria itu. Kota Vero letaknya cukup jauh dari kota Neo. Selain itu, di kota Vero ada banyak sekali kota-kota tua yang cukup terpencil yang sangat cocok untuk dijadikan tempat bersembunyi. Hal yang paling krusial adalah, Angel dan Valentino tidak mengenal siapapun di sini. Hal ini membuat mereka sedikit kerepotan. Tiba-tiba, Angel teringat bahwa ada salah satu kerabat jauh Mary yang tinggal di kota Vero. Dulu Angel dan Mary pernah pergi ke rumah mereka beberapa kali, tapi setelah orang tua kerabat jauh Mary itu meninggal, mereka tidak pernah pergi ke sana lagi. Saat melihat tempat pemberhentian di kota Vero, Angel langsung mengajak Valentino untuk turun. Namun, begitu teringat dengan perkataan Hendrik yang tidak memperbolehkannya untuk menghubungi siapapun, Angel mengurungkan niatnya untuk mendatangi kerabat jauh ibunya itu dan memutuskan untuk mengurus Valentino di kota Vero seorang diri. Uang yang Angel miliki tidaklah banyak, hanya ada sekitar belasan juta rupiah. Dia membutuhkan lebih banyak uang untuk menjalani kehidupan di kota ini. Hanya untuk biaya makan sehari-hari dan membelikan mainan Valentino saja sudah menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, meskipun Angel mengkhawatirkan Valentino, dia terpaksa harus membujuk Valentino untuk tetap tinggal di rumah.
sedangkan dirinya akan bekerja di luar untuk mencari uang. Hanya orang yang mengalaminya sendiri yang tahu bagaimana rasanya. Hanya Angel yang mengetahui bagaimana rasanya hidup seperti ini, tapi dia sama sekali tidak pernah menyesal. Tempat tinggal Angel dan Valentino tidak jauh dari hotel tempat Angel bekerja. Mereka berdua tinggal di rumah susun tua yang tampaknya akan dirobohkan pemerintah sewaktu-waktu. Lingkungan tempat tinggal mereka sangat buruk, ada berbagai macam orang yang tinggal di sana. Akan tetapi, harga sewa di sana sangat murah. Selain itu, Angel juga tidak perlu menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa. Angel pergi ke supermarket untuk membeli beberapa sayur dan buah-buahan. Setelah selesai, dia langsung bergegas pulang dengan barang belanjaannya. Ketika berjalan melewati toko mainan, Angel melihat sebuah mobil room chat yang dipajang di jendela. Dia memandangi mobil tersebut cukup lama. Mobil room chat yang terbuat dari aluminium itu adalah mobil mainan yang resmi dikeluarkan oleh Ferrari. Harganya hampir 2 juta rupiah. Mobil room chat itu adalah mainan yang diinginkan oleh Valentino. Waktu itu, saat mereka berdua sedang berjalan-jalan keluar dan melewati toko mainan ini, Valentino terus memandangi mobil itu dan tidak mau pergi dari sana. Namun, setelah melihat harganya, Angel langsung berbalik badan sambil menghela napas panjang, kemudian berjalan pergi dari sana. Saat baru tiba di rumah susun tempat dia tinggal, Angel berpapasan dengan seorang wanita yang memakai riasan tebal di wajahnya. Wanita itu sedang memegang sebatang rokok di tangannya. Angel mengenal wanita itu. Sepertinya dia melakukan pekerjaan yang tidak halal. Wanita itu juga mengenal banyak pemuda pengangguran yang kerjanya hanya luntang-lantung di jalanan. Tampaknya dia adalah preman yang cukup terkenal di sana. Waktu itu, wanita itu pernah mengajak Angel untuk bekerja dengannya. Tentu saja Angel langsung menolak tawarannya. Akibatnya, wanita itu jadi menyimpan dendam kepada Angel, dia selalu sentimen terhadap Angel. Oleh karena itu, Angel langsung menundukkan kepalanya dan membiarkan wanita itu berjalan melewatinya. Wah, apalagi yang kamu beli? Begitu melihat Angel, mata wanita itu langsung bersinar. Setelah itu dia langsung menarik kantong plastik di tangan Angel. Apa ini? Zucchini? Labu kundur? CKK, kamu pelit sekali. Kamu hanya membeli bahan masakan yang harganya murah. Wah, ternyata kamu juga membeli daging. Kamu sudah gajian, ya? Haha. Wanita itu berdecak beberapa kali, kemudian beralih menatap ke arah tangan Angel yang satunya. Apa itu? Kamu membeli buah-buahan busuk lagi untuk adikmu yang idiot itu. Dengarkan aku, ya. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kelebihan yang kamu miliki? Kalau kamu mau bekerja denganku, kamu bisa mendapatkan uang 2 juta rupiah dalam sehari. Kamu percaya tidak? Begitu mendengar ini, Angel langsung mengangkat wajahnya dan menatap ke arah wanita itu, kemudian berkata dengan tegas. Tino tidak idiot. Cuy, sekarang aku sedang tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Setelah meludah dengan sinis, wanita itu langsung berbalik badan dan berjalan pergi. Angel berjalan menuju ke rumahnya dengan perasaan sedih. Semua orang yang tinggal di lingkungan ini tahu kalau Angel mempunyai seorang adik yang idiot. Informasi ini tersebar dari mulut ke mulut. Angel juga tidak bisa menjelaskan apapun kepada mereka, karena secara tidak langsung hal ini malah menguntungkannya. Identitas mereka yang sebenarnya tidak akan terbongkar. Angel, adikmu mencabuti bunga-bungaku sampai habis. Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan hal ini? Hei, kemarilah. Coba lihat. Mangkuk yang baru aku beli kemarin digunakan olehnya untuk bermain pasir. Aku beritahu ya, kamu terlalu memanjakan adikmu itu. Terlepas dari kondisinya yang seperti itu, caramu mendidiknya tetaplah salah. Jangan terlalu memanjakannya. Mungkin kamu sudah terbiasa memperlakukannya seperti itu. Tapi maaf, kami tidak bisa seperti itu. Dalam sekejap, beberapa orang tetangga langsung menghubungi Angel dan mengomelinya secara bergantian. Maafkan aku. Terima kasih karena kalian sudah membantuku untuk mengurus adikku. Setelah ini aku akan menegurnya. Ucap Angel sambil tersenyum dengan terpaksa. Minta maaf saja tidak cukup. Kamu bilang kami hanya perlu membiarkannya bermain di halaman. Tapi apa? Dia malah membuat kekacauan di halaman. Kalau sudah begini, siapa yang dirugikan? Kami tidak bisa membiarkan ini. Kami akan berbicara kepada pemilik rumah untuk meminta kalian pindah dari sini. Ucap salah satu dari mereka dengan dingin. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku akan mengganti kerugian kalian. Angel langsung mengeluarkan uang gajinya yang baru dia terima hari ini, kemudian membayar ganti rugi kepada orang-orang itu. Mereka semua langsung menerima uang tersebut tanpa sungkan,
kemudian pergi meninggalkan Angel dengan perasaan puas. Setelah mereka pergi, Angel langsung berbalik badan dan lanjut berjalan menuju ke rumahnya. Saat berbalik badan, Angel meneteskan air matanya. Angel tidak pernah menyesal mengajak Valentino untuk hidup bersamanya, juga tidak pernah berpikir bahwa Valentino mempersulit hidupnya. Namun, berbagai ejekan, hinaan dan tindasan dari orang-orang membuat Angel merasa sangat tertekan. Pada saat ini, Angel benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh Valentino saat diperlakukan dengan dingin oleh keluarga Kusuma selama 3 tahun penuh. Angel berdiri di depan pintu rumahnya sejenak untuk menyeka air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu dia langsung membuka pintu tersebut sambil memasang senyum di wajahnya. "Tino, aku pulang. Hari ini aku akan memasakkan makanan enak untukmu," ucap Angel sambil tersenyum. Saat ini Valentino sedang duduk di lantai sambil memainkan mobil-mobilannya. Begitu mendengar suara Angel, Valentino langsung menengok ke arahnya dan bertanya, "Ada daging tidak?" "Ada. Hari ini aku gajian, jadi aku membelikan daging untukmu." Angel berjalan menghampiri Valentino sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Valentino. Valentino membuka kantong plastik di tangan Angel dan melihat isinya. Setelah itu, ekspresi wajahnya langsung dipenuhi dengan kekecewaan. "Mana mobil RC-ku?" tanya Valentino sambil mendongakkan kepalanya dan menatap Angel lekat-lekat. "Ih." Angel tertegun sejenak, kemudian menatap Valentino dengan ekspresi bersalah. "Kamu bilang kamu akan membelikanku mobil room chat saat kamu gajian." Valentino memelototi Angel dengan marah. Tino, mobil room chat itu harganya sangat mahal. Kita masih harus membayar uang sewa rumah serta tagihan listrik dan air. Selain itu, saat ini cuaca sudah mulai dingin, aku ingin membelikan jaket tebal untukmu. Jadi, aku akan membelikan mobil room chat itu bulan depan ya. Aku tidak mau dengar apapun. Kamu tidak menepati janjimu. Kamu pembohong. Tanpa menunggu Angel selesai berbicara, Valentino langsung menutup telinganya rapat-rapat sambil mengentak-entakan kakinya dengan keras. Selama beberapa bulan ini, Angel selalu memanjakan Valentino. Hal ini membuat Valentino menjadi semakin manja dan sulit diberi pengertian. Akan tetapi, Angel tidak pernah merasa bahwa dirinya terlalu memanjakan Valentino. Angel merasa bahwa dirinya telah berutang banyak kepada Valentino. Oleh karena itu, inilah salah satu cara dia membayar utangnya pada Valentino. Aku tidak berbohong. Aku janji aku akan membelikan mobil room chat itu bulan depan. Angel berjongkok di lantai sambil menatap Valentino lekat-lekat. Bab 634, mengorbankan segalanya. Kamu juga berkata seperti itu bulan lalu. Dasar pembohong. Dasar pembohong. Valentino mengulurkan tangannya untuk mendorong Angel. Tidak, kok. Ayo makan buah-buahan ya. Makan buah-buahan dulu. Angel segera mengeluarkan buah-buahan, kemudian hendak mencucinya. Aku tidak mau makan. Jerit Valentino lalu membuang buah-buahan itu. Seketika, sekantong buah-buahan jatuh berserakan di atas lantai. Aku tidak ingin makan buah-buahan busuk. Aku tidak mau makan makanan ini. Jerit Valentino lantaran merasa kesal. Tino, buah-buahan ini tidak busuk, tapi hanya tergesek sewaktu pengiriman. Sebenarnya, buah-buahan ini masih bagus, tapi harganya jauh lebih murah. Sekarang, kita... Angel berniat untuk menjelaskan. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku mau mobil RC. Valentino kembali menutup telinganya dan berteriak keras. Mata Angel pun memerah. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Valentino. Air matanya mulai bercucuran. Maaf, semua ini gara-gara aku tidak berguna. Semua ini gara-gara Angel tidak berguna. Valentino yang dipeluk Angel awalnya terus meronta. Namun, ketika mendengar ucapan yang dilontarkan Angel, dia tidak lagi meronta dan langsung menjadi tenang. Maaf, aku janji, aku akan membelikannya untukmu. Aku pasti akan menepati janjiku pada Tino. Angel memeluk Valentino dengan erat, air matanya masih terus bercucuran. Jadi, kapan kamu akan membelikannya untukku? Valentino mendongak untuk melihat Angel kemudian bertanya. Angel melihat Valentino beberapa detik, lalu melihat pakaian yang dikenakannya. Pakaian yang dikenakan Valentino memang lebih tebal daripada yang dikenakan Angel, tapi pakaian itu tidak begitu hangat. Pada saat ini,
Angel tiba-tiba merasa tidak ada artinya untuk bersikeras lagi. Besok aku akan membelikannya untukmu. Angel terdiam beberapa saat. Dia tiba-tiba menengadah dan berkata, "Benarkah?" Valentino langsung merasa gembira. "Benar. Hanya saja, kamu harus patuh di rumah, tidak boleh lari sembarangan." Angel mengangguk. "Baik. Aku janji." Valentino memeluk Angel, lalu mengecup kedua pipinya sekali. Kali ini, dia baru merasa puas dan lanjut memainkan mainannya. Mata Angel kembali memerah. Dia menatap lelaki yang pernah berdiri di puncak dan dipuja banyak orang. Hatinya terasa sangat sakit bagai disayat-sayat saja. Obat-obatan untuk membantu pemulihan efek sampingnya sudah habis. Namun, kondisi Valentino masih tidak membaik. Obat seperti itu sangat mahal. Dengan kondisi ekonomi Angel saat ini, dia tidak sanggup membelinya. Pakaian, mainan, dan obat-obatan Valentino, semua ini juga memerlukan uang. Pada zaman yang realistis ini, Angel dapat merasakan apa yang dinamakan penderitaan dikala tidak memiliki uang. Tidak masalah kalau Angel hidup sengsara, tapi dia tidak ingin Valentino hidup sengsara juga. Angel juga pernah diam-diam menghubungi nomor telepon yang diberikan Hendrik kepadanya. Namun, ponsel itu malah tidak aktif. Kini Angel sudah tidak mempunyai cara lagi. Angel sudah membuat sebuah keputusan. Kemudian, dia mengelus-elus kepala Valentino, bangkit dan pergi ke dapur untuk memasak. Angel menaruh semua daging di atas meja ke dalam mangkuk Valentino. Valentino tentu saja tidak sungkan dan makan dengan sangat lahap. "Kamu sudah memasak untukku selama 3 tahun. Kelak, aku bersedia memasak untukmu selamanya." Angel menatap Valentino yang sedang makan. Dia juga merasa sangat bahagia, meski hanya makan sayuran saja. Setelah selesai makan, Angel pergi mencuci peralatan makan, kemudian mengeluarkan buah-buahan dan mencucinya. Angel lalu menggunakan pisau kecil untuk mengupas bagian lecet buah-buahan dengan saksama dan menyisakan bagian yang masih bagus. Setelah mengupas bagian yang rusak, bagian yang bagus juga tidak tersisa banyak lagi. Angel tentu tidak memakannya. Semuanya diberikan kepada Valentino. Pada malam hari, Angel dan Valentino sama-sama berbaring di atas ranjang kecil. Valentino bersandar di atas lengan Angel. Sementara, telapak tangannya diletakkan di atas tubuh Angel. Valentino memeluknya dengan erat sambil mendengar Angel yang sedang bercerita. "Semalam, aku sudah cerita sampai mana? Tino, apa kamu masih ingat?" Tanya Angel sambil tersenyum. "Sudah bercerita sampai orang yang namanya sama denganku sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk kekasihnya." Valentino segera membalas. Ekspresi wajahnya penuh dengan penantian. Dalam 3 bulan ini, Angel setiap hari bercerita kepada Valentino mengenai pengalaman mereka berdua selama 3 tahun. Angel tidak pernah berhenti bercerita sehari pun. Angel berharap suatu hari nanti dia bisa membangunkan ingatan Valentino. Selain itu, Angel sendiri juga ingin mengenang apa yang mereka alami selama 3 tahun ini. "Iya, sudah cerita sampai pesta ulang tahun. Pada hari itu, kekasih Valentino sangat terharu. Puluhan ribu orang di kota Neo juga memberinya ucapan selamat ulang tahun." Angel bercerita dengan serius. Gambaran hari itu juga perlahan muncul di dalam benaknya. Valentino sedang mendengar dengan sangat serius. Dia sama sekali tidak bersuara agar tidak mengganggu Angel. Bagi kekasih Valentino, dia selamanya adalah pahlawan kekasihnya. Hanya saja, Valentino tidak tahu kalau kekasihnya tidak berharap dia menjadi pahlawan. Kekasihnya juga tidak ingin dia naik ke posisi puncak. Dia hanya berharap Valentino bisa menemaninya saja. Itu adalah harapan terbesar kekasihnya. Ketika bercerita sampai di sini, Angel pun menghela napas panjang lalu berkata, "Tino, apa kamu tahu, setelah mengalami hal sebanyak ini, aku akhirnya menyadari hanya kehidupan sederhana baru terasa paling nyata dan paling berharga." Namun Angel malah mendengar suara dengkuran dari Valentino yang berada di dalam pelukan Angel. Dia sudah tertidur lelap. Angel meraih telapak tangan Valentino lalu dengan perlahan meletakkannya di atas wajahnya. Kondisi sekarang sungguh mirip dengan kelembutan Valentino pada saat itu, kelembutan di saat mengelus wajah Angel. Malam ini, Angel sudah berpikir sangat banyak. Alhasil, dia jadi tidak bisa tidur. Demi Valentino, Angel rela mengorbankan segalanya. Keesokan harinya. Pagi-pagi, Angel sudah mempersiapkan masakan untuk Valentino. Setelah Valentino selesai makan, dia baru pergi bekerja dengan tergesa-gesa. Siang hari,
Angel ingin meminta izin untuk pulang sejenak. Dia ingin memasak untuk Valentino. Mohon bantuan kalian untuk menjaganya. Jangan biarkan dia keluar dari gerbang halaman. Terima kasih ya. Angel berjalan keluar rumah lalu berucap kepada semua tetangga di dalam komplek. Setiap hari sebelum pergi bekerja, Angel akan mengulangi ucapan ini sekali. Semua orang melambaikan tangan tanda mereka sudah mengerti. Sebenarnya, Valentino sangat patuh. Angel berpesan agar dia tidak keluar dari gerbang halaman. Dia pun tidak pernah keluar dari gerbang halaman. Kalau Valentino merasa sangat bosan, dia baru akan berkeliling di dalam komplek. Oleh sebab itu, tetangga-tetangga ini sama sekali tidak perlu terlalu menjaga Valentino. Terlebih lagi, mereka juga tidak berniat menjaganya. Mereka hanya mengiyakannya saja. Nantinya, apabila ada barang yang rusak, mereka juga bisa melemparkan kesalahan kepada Valentino dan meminta ganti rugi pada Angel. Jadi, kenapa mereka tidak bersedia melakukannya? Angel tiba di tempat kerjanya. Dia berdiri tegak sejenak, kemudian menarik napas dan berjalan masuk ke dalam toko. Angel, cepat pel lantainya sana. Begitu beberapa pelayan menemukan keberadaan Angel, mata mereka langsung berkilauan. Pergi bersihkan toilet dulu. Semalam ada tamu yang muntah di sana. Aku tidak ingin membersihkannya. Pekerjaan seperti ini pastinya harus dikerjakan oleh orang yang paling kompeten. Orang kompeten itu biasanya memiliki tugas yang lebih banyak. Betul, kan, Angel? Beberapa pelayan bersatu untuk menyindir Angel. Sementara itu, ketika manajer resepsionis, Kak Shelley melihat kejadian ini, dia juga tidak berkata apa-apa. Dia sudah terbiasa melihat kejadian seperti ini. Semakin Angel takut kehilangan pekerjaan, orang-orang ini akan semakin menjadi-jadi. Sebab mereka tahu Angel kekurangan uang. Dia tidak mungkin akan melepaskan pekerjaan ini begitu saja. Makanya mereka baru berani terang-terangan melawan Angel. Kak Shelley, di mana Direktur Edgar? Namun, Angel yang hari ini langsung mengabaikan ucapan mereka. Bab 635, dia bukan pahlawan. Begitu mendengarnya, Kak Shelley tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Angel dengan ekspresi terkejut. Apakah Angel sudah tersadar? Seketika, beberapa pelayan yang lain juga langsung menutup mulutnya dan menatap Angel dengan kebingungan. Di atas! Jawab Kak Shelley dengan terbata-bata. Angel menganggukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, dia langsung beranjak ke atas. Kak Shelley dan yang lainnya saling menatap dan tak bisa berkata-kata. Kenapa rasanya hari ini Angel banyak berubah? Karisma yang dipancarkan Angel berbeda dengan sebelumnya, seolah dia adalah pemilik toko yang sebenarnya. Angel mengetuk pintu. Setelah mendapatkan jawaban dari dalam, dia baru membuka pintu dan masuk. Seorang pria paruh baya yang buncit duduk di belakang meja kerja. Sehelai setelan jas yang besar menutupi tubuhnya yang gemuk. Kepalanya botak berkilau, dia tampak seperti pria paruh baya yang menjijikan. Saat melihat Angel masuk, mata pria paruh baya ini langsung berbinar-binar. Dia segera bangkit berdiri dan berkata, Angel sudah datang? Silakan duduk. Angel terdiam sejenak, lalu duduk di sofa yang ada di samping. Wah, Angel, sebelumnya kamu tidak pernah datang ke ruanganku. Katakan, ada apa mencariku hari ini? Kalau bisa kubantu, pasti akan kubantu. Edgar Ongko, pemilik restoran, menunjukkan ekspresi dan tatapan yang aneh. Kemudian, dia menuangkan segelas air untuk Angel. Angel mengulurkan tangannya untuk menerima segelas air tersebut, lalu meletakkannya di samping. Dia merasa kurang nyaman. Edgar sudah berusia hampir 40 tahun, dia sudah memiliki keluarga, tapi masih saja sangat genit. Beberapa pelayan di restoran ini, termasuk manajer resepsionis, Kak Shelley, siapa yang tidak pernah digoda oleh Edgar? Angel tidak pernah memberikan Edgar kesempatan karena alasan ini. Jadi, Angel tidak ditindas. Direktur Edgar, aku ingin meminta bayaran di muka. Aku ingin meminta gajiku bulan depan, sedang ada keperluan mendesak. Angel menjelaskan dengan lembut. Ambil gaji bulan depan dulu. Edgar tertegun mendengarnya. Kemudian, dia mengangkat sudut bibirnya dan menunjukkan senyuman aneh. Iya, aku ingin meminta pembayaran gaji di muka untuk 1 bulan. Kalau tidak boleh, setengah bulan juga tidak apa-apa. Angel menatap Edgar. Edgar tidak buru-buru menjawab. Dia mengambil, lalu menyalakan sebatang rokok dan menyemburkan asapnya seolah sedang tidak ada orang di sampingnya.
Angel menatap Edgar selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya ke samping. Valentino dan Edgar sama-sama merokok. Namun, gaya merokok Valentino sangat tampan, sedangkan Edgar lebih tampak seperti orang yang sudah kecanduan belasan tahun. Kalau memang tidak boleh, aku akan mencari cara lain. Melihat Edgar yang tidak bicara, Angel pun bangkit dan hendak meninggalkan ruangan. Aduh, Angel, duduk dulu. Edgar segera menahan Angel dan tidak membiarkannya pergi. Direktur Edgar, lupakan saja kalau permintaanku menyusahkanmu. Angel berkata dengan nada tenang. Tidak menyusahkan, tidak menyusahkan. Hanya masalah uang, kok. Apakah kamu tidak tahu kalau aku tidak pernah memedulikan uang? Tidak usah pembayaran gaji di muka. Kalau kamu kekurangan uang, pertimbangkanlah saranku ini. Jadilah asistenku, aku akan memberikanmu gaji 24 juta per bulan. Kamu juga tidak perlu melakukan apa-apa. Paling menemaniku pergi menemui klien dan membereskan kantorku saja. Sebuah tatapan licik melintas di matanya, tapi dia pura-pura santai. Sambil bicara, Edgar memutar cincin emas besar yang ada di tangannya. Kalau dulu, Angel pasti akan langsung menolak. Namun, setelah kejadian tadi malam, Angel agak ingin menyetujuinya. Hanya bertemu klien saja. Direktur Edgar, kamu tahu siapa aku? Meski telah menghela napas di dalam hati, Angel tetap menjawab seperti itu. Angel bukanlah gadis yang tidak mengerti apa-apa. Sebenarnya, dia tahu apa yang Edgar pikirkan. Namun, demi mendapatkan uang, Angel hanya bisa berkompromi. Kalau memang hanya bertemu klien atau semacamnya, Angel bisa menerimanya. Pokoknya, Angel tidak akan melakukan hal yang akan menyakiti Valentino. Disitulah batas toleransinya. Tentu saja cuma menemui klien. Apa kamu takut aku akan memakanmu? Edgar tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas. Aku tahu kamu kekurangan uang. Kalau begitu, aku akan menaikkan gajimu menjadi 30 juta per bulan. Ambillah 10 juta ini, kamu bisa menggunakannya dulu. Nanti, kamu akan menemaniku pergi menemui klien. Setelah itu, kamu boleh mengambil uang ini. Setelah selesai bicara, Edgar mengulurkan tangannya dan meletakkan uang itu ke atas meja. Angel berdiri di tengah ruangan sambil menatap uang 10 juta itu sambil menggertakkan giginya. Meski sudah membulatkan tekadnya, Angel masih sedikit ragu saat harus membuat keputusan. Walau Edgar mengatakan bahwa Angel tidak perlu melakukan apa-apa dan hanya bertemu dengan klien, Angel merasa bahwa dirinya sudah mengkhianati Valentino. Namun, pahlawan pun tak akan bisa membereskan masalah ini. Apalagi Angel yang bukan seorang pahlawan, dia hanyalah seorang gadis yang lemah. Jadi, Angel menggigit bibirnya dengan erat dan tenggelam pada keraguan ini. Edgar tersenyum kecil saat melihat Angel seperti ini. Aku tahu kamu kekurangan uang. Ambil dan gunakan saja dulu. Ikutlah denganku, kelak masih akan ada lebih banyak uang. Aku dengar, kamu mempunyai seorang adik yang mengalami gangguan mental ya? Asalkan kamu bekerja dengan baik, aku bersedia mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Biaya perawatan maupun obat, aku bisa membantumu. Begitu mendengar ucapan Edgar, Angel langsung menoleh dan menatapnya. Ucapan Edgar tepat menembus hati Angel. Angel bisa menyusahkan dirinya sendiri. Namun, Edgar mengatakan bahwa dia akan membawa Valentino ke dokter dan membelikannya obat. Hal ini sulit ditolak. Edgar adalah pria berpengalaman. Tentu saja dia bisa menebak titik kelemahan Angel dan menyerangnya. Melihat Angel yang sedikit goyah, Edgar menyeringai dan menunjukkan 2 gigi emasnya yang besar. Lagi pula, kamu adalah asistenku, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan pelayan lagi. Saat aku membutuhkanmu, kamu baru datang bekerja. Kalau sudah tidak ada pekerjaan, kamu boleh pulang. Waktumu relatif lebih bebas. Dengan begitu, kamu bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk mengurus adikmu. Ucapan Edgar ini menjadi serangan terakhir yang meruntuhkan pertahanan Angel. Angel tidak lagi ragu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil uang 10 juta yang terletak di atas meja dan menggenggamnya erat-erat. Angel ragu sejenak, tapi akhirnya dia tetap memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Aku hanya bisa menemanimu pergi menemui klien. Aku tidak bisa berbuat lebih. Keputusanmu sudah benar. Edgar bertepuk tangan, lalu bangkit berdiri dan membawa Angel pergi menemui klien. Angel tidak berkata apa-apa, dia hanya mengikuti Edgar dari belakang. Edgar dan Angel turun bersama-sama. Begitu melihat Edgar turun, para pelayan yang sedang bergosip langsung bergegas mulai bekerja. Sini, aku ingin mengumumkan sesuatu.
Mulai hari ini Angel akan menjadi manajer di restoran kita. Saat aku tidak berada di tempat, kalian semua, termasuk Shelley, harus mendengarkan Angel. Edgar berkata dengan raut wajah yang serius. Angel tercengang mendengarnya. Beberapa pelayan yang lain juga kebingungan. Angel menjadi manajer. Selain itu, posisi Angel juga lebih tinggi daripada Kak Shelley. Meskipun beberapa orang tidak terima, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka bergegas menundukkan kepala dan menyapa Angel. Bu Angel! Kak Shelley juga segera bangkit berdiri dan menyapa Angel. Bu Angel! Angel melirik mereka dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, Angel tidak berkata apa-apa. Selain iri, beberapa pelayan juga merasa gelisah. Sebelumnya, mereka telah menindas Angel dengan berbagai cara. Mereka menyuruh Angel untuk melakukan berbagai pekerjaan kotor dan melelahkan, serta tak jarang telah mempersulitnya. Sekarang Angel telah menduduki posisi manajer. Kalau Angel ingin balas dendam, tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Namun, Angel sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia hanya mengikuti Edgar dan pergi meninggalkan restoran. Bab 636, tidak akan bisa kembali. Angel tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia tidak mengambil hati sikap para pelayan ini. Setelah Angel pergi, para pelayan menghela napas panjang dan saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Edgar bertingkah sopan dan membawa Angel untuk bertemu dengan dua klien. Kedua klien itu juga terlihat seperti orang terhormat. Meski begitu, Angel jarang berbicara selama makan, bahkan dia tidak minum alkohol sedikit pun. Dia tidak akan memberi Edgar kesempatan sama sekali. Awalnya, Edgar mencoba membujuk Angel minum untuk menghargai klien. Namun, melihat Angel tidak mau, dia tidak memaksa lagi. Dia hanya membicarakan bisnis dengan dua temannya itu. Setelah selesai makan, Edgar sungguh menepati janjinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada temannya dan langsung mengantar Angel kembali. Awalnya, dia ingin mengantar Angel pulang, tetapi Angel menolak dengan sopan. Baiklah, pekerjaanmu hari ini sampai sini saja. Pulanglah untuk menjaga adikmu. Beritahu aku jika kamu mengalami kesulitan. Kamu adalah karyawanku, jadi aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Edgar menunjukkan sikap yang berwibawa. Jika bukan karena kilatan aneh di matanya yang terus muncul, dia akan terlihat seperti pria terhormat. Terima kasih, Direktur Edgar. Angel mengangguk dan bergegas pulang. Jika bukan karena biaya hidup mereka, sebenarnya Angel tidak ingin meninggalkan Valentino satu detik pun. Edgar berdiri di depan pintu restoran sambil memandang tubuh Angel yang anggun. Rasa ingin memiliki yang kuat melintas di matanya. Sungguh tubuh yang indah. Bakal sangat disayangkan kalau aku tidak bisa mendapatkanmu. Edgar mengulurkan tangan dan mengusap dagunya. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa dia harus bersabar jika ingin memancing ikan yang besar. Dia juga tahu, jika dia ingin memakan tahu, dia tidak bisa langsung memakannya saat panas. Jadi, dia akan mendapatkan Angel secara perlahan. Hal pertama yang dilakukan Angel saat meninggalkan restoran adalah mengambil mobil balap RC yang disukai Valentino. Kemudian, Angel bergegas pulang dengan bahagia. Saat dia hampir tiba di depan gerbang yang agak jauh, tiba-tiba dia mendengar beberapa orang mengobrol di halaman. Di dalam obrolan mereka juga menyebutkan nama Angel. Seketika Angel menghentikan langkah kakinya. Dia berdiam diri di luar gerbang halaman dan diam-diam mendengarkan obrolan mereka. Cucuku memecahkan mangkuk lagi hari ini. Kalau Angel sudah pulang, aku akan meminta ganti rugi padanya. Hei, Kak Sekar, bukankah cucumu sendiri yang memecahkan mangkuknya? Kenapa kamu malah mencari orang lain buat ganti rugi? Angel juga tidak berutang apapun ke kakak. Kamu lagi mengataiku. Bukankah anakmu sendiri juga mencabut bunga yang ditanam di depan pintumu? Kamu juga menyalahkan hal itu pada adiknya Angel yang bodoh, kan? Kak Sekar, lihatlah dirimu. Hal seperti itu cukup dilihat saja, jangan dibicarakan. Kalau pot bungaku rusak sedikit saja, aku akan memecahkannya nanti. Kemudian, aku akan memberitahu Angel bahwa adiknya yang bodoh itu yang melakukannya. Mendengar hal tersebut, beberapa orang tertawa. Dari nada suara mereka tampak sangat bangga melakukan hal seperti itu. Meskipun segala sesuatunya tidak pasti, tetapi pepatah yang mengatakan bahwa orang jahat berasal dari lingkungan yang buruk, sepertinya cukup masuk akal. Di zona pengembangan ini, ekonominya tidak terlalu bagus. Orang-orang ini sangat jauh dari kata sederhana dan jujur. Angel membuka gerbang dan masuk dengan wajah yang murung.
Semua orang tercengang dan pura-pura batuk. Mereka langsung menyiku orang-orang di sebelah mereka agar mereka berhenti bicara. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa Angel akan pulang kerja begitu cepat hari ini. Bahkan jika Angel tahu apa yang mereka bicarakan, mereka juga tahu bahwa Angel tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Jadi, mereka tidak takut sama sekali. Namun, rencana untuk menjebak orang lain dan malah terdengar oleh orang yang bersangkutan, sepertinya terlalu memalukan. Angel berjalan masuk ke halaman. Dia hanya diam dan bergegas berjalan ke rumahnya dengan barang bawaannya. Meskipun dia tahu bahwa mereka telah menjebak Valentino, Angel hanya bisa bertahan agar tidak menimbulkan masalah. Hanya saja, Angel tetap merasa sedih. Jadi, dia telah salah paham pada Valentino sebelumnya. Sebelumnya, setiap kali seseorang mengadu kepada Angel, mereka akan meminta ganti rugi kepada Angel. Kemudian, Angel akan menyuruh Valentino untuk patuh dan tidak merusak barang orang lain lagi. Valentino mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, tetapi Angel tidak percaya padanya. Sekarang, ternyata Valentino memang tidak melakukannya. Dia benar-benar mengingat apa yang dikatakan Angel. Ternyata, tetangganya yang baik ini melakukan segala cara untuk menjebaknya. Mereka menyalahkan Valentino atas semua kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Di mata mereka, Valentino itu bodoh dan sangat cocok untuk menanggung kesalahan anak-anak mereka. Namun, tidak masalah. Mulai hari ini, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Tunggu setelah uangnya sudah cukup banyak di tabungannya, maka dia akan membawa Valentino ke tempat yang lebih baik untuk tinggal dan menjauh dari tempat seperti mereka. Dengan lembut, Angel membuka pintu dan melihat ke dalam ruangan. Tino? Kamu di mana? Lihat apa yang aku bawa untukmu. Angel berteriak memanggilnya, tetapi dia tidak melihat Valentino. Jantung Angel berdegup kencang, dia bergegas berkeliling ruangan untuk mencarinya. Ketika Angel mendengar sesuatu di dapur, dia bergegas ke dapur. Melihat apa yang terjadi di dapur, Angel sontak membelalakan matanya. Saat ini, Valentino sedang memotong kentang satu persatu, layaknya orang normal. Ekspresi serius di wajahnya dan gerakannya yang terampil mengingatkan Angel pada saat Valentino memasak di rumah keluarga Kusuma. Melihat punggung Valentino, Angel tidak berani membuat suara dan air mata perlahan jatuh di pipinya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka kembali ke masa itu, di mana dia lebih suka Valentino yang tidak mengenal begitu banyak orang besar di kota Neo. Dia lebih suka Valentino yang bukan ketua asosiasi Valentino Empire. Dia juga lebih suka Valentino yang tidak berguna di mata orang lain. Jika dia bisa kembali ke masa itu, dia tidak akan pernah memperlakukan Valentino dengan dingin lagi. Dia juga tidak akan pernah memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Namun, Angel tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali ke masa itu. Bahkan keahlian Valentino dalam memotong sayuran saat ini hanyalah instingnya saja. Tino? Angel menyeka air matanya dan memanggilnya sambil tersenyum. Valentino tertegun, kemudian dengan lembut meletakkan semua yang ada di tangannya dan berbalik dengan linglung. Angel menyadari kondisi Valentino yang seperti ini semakin sering muncul akhir-akhir ini. Terkadang, ketika Valentino bermain dengan mainannya, dia akan berbicara sendiri tanpa dia sadari. Angel tidak tahu apakah ini adalah hal yang baik atau buruk, tapi dia tidak berani membawa Valentino ke rumah sakit untuk diperiksa. Angel, kamu sudah pulang? Yang di tanganmu itu. Ketika Valentino melihat apa yang dibawa Angel dengan jelas, ekspresi linglung di wajah Valentino menghilang dalam sekejap. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Wow! Mobil balap remote control, mobil balap RC-ku! Valentino segera menghampiri Angel. Dia sangat bersemangat dan mengambil kotak mainannya. Dia bahagia seperti anak kecil sungguhan. Apa Tino menyukainya? Aku sudah bilang, aku akan melakukan apa yang sudah kujanjikan padamu. Melihat Valentino begitu bahagia, Angel merasa bahwa apapun yang dia lakukan tidak sia-sia. Senangnya. Aku suka. Valentino memeluk Angel dan mencium wajahnya beberapa kali, membuat wajah Angel dipenuhi dengan air liurnya. Angel tidak tahu harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak jijik sama sekali. Bab 637, Pelakor. Mereka berdua berjongkok di lantai. Angel membantu Valentino memasang baterai, lalu menyerahkan remote kepada Valentino. Valentino terlihat bersemangat, dia mengendalikan mobil balap RC-nya mengelilingi seluruh ruangan. Pelan sedikit, jangan sampai menabrak dinding, nanti dindingnya rusak. Angel menggenggam tangan Valentino dan ikut bermain. Senangnya, Angel sangat baik.
Valentino bermain dengan asyik sambil berteriak kegirangan. Suasana bahagia yang jarang ada memenuhi ruangan kecil ini. Beberapa hari selanjutnya, Angel memiliki banyak waktu luang. Terkadang Edgar akan memanggilnya untuk bertemu klien. Paling lama 2 jam dia sudah boleh pulang, sisa waktu yang ada akan diserahkan sepenuhnya kepada Angel sendiri. Terkadang, dalam sehari, Edgar tidak meminta Angel melakukan apapun. Jadi, Angel punya banyak waktu yang bisa digunakan untuk menemani Valentino. Kewaspadaan dalam hati Angel kepada Edgar secara perlahan semakin berkurang. Hari ini, Angel kembali menghadiri sebuah jamuan makan bersama Edgar. Setelah itu dia baru pulang ke rumah. Valentino, cuaca hari ini lumayan bagus. Aku bawa kamu jalan-jalan, ya? Tanya Angel pada Valentino sambil tersenyum. Mau, mau. Valentino terus menganggukkan kepala. Dia sudah kesal karena diam di rumah terus. Aku mau bawa mobil RC dan pergi bermain ke alun-alun. Valentino sangat sayang pada mobil RC ini. Dia memeluk mobil mainan ini dengan erat. Oke. Kita pergi main ke alun-alun. Angel tersenyum sembari menganggukkan kepala. Rumah ini memang terlalu kecil. Mobil balap itu akan terus menabrak dinding setelah beberapa saat dimainkan. Angel sudah bertekad, setelah dia mendapatkan gaji bulan depan, dia harus mengganti tempat tinggal dengan lingkungan yang lebih bagus. Dia sendiri tidak masalah. Tetapi setiap hari Valentino selalu menjadi orang yang disalahkan karena tindakan cucu-cucu penghuni di sini. Angel sangat sedih melihatnya. Edgar memberinya gaji 30 juta. Saat ini dia sudah mengambil 10 juta. Masih ada sisa 20 juta, seharusnya cukup untuk menyewa tempat lain. Melihat Angel dan Valentino berjalan keluar dari kompleks, beberapa orang yang tinggal di sana sedikit tidak senang. Akhir-akhir ini Angel terus menemani Valentino. Mereka jadi tidak bisa menimpakan kesalahan pada Valentino. Setelah keluar, Valentino bagaikan kuda yang baru keluar dari kandang, dia berlarian dengan senang. Tino, pelan sedikit. Angel tidak bisa mengejarnya. Dia hanya bisa berteriak memanggil Valentino. Angel, cepat! Aku mau main mobil-mobilan. Valentino memeluk mobil RC sambil berlari dengan kencang. Kit! Tiba-tiba, sebuah sedan merah lewat dengan kecepatan sangat kencang. Mobil ini mengerem mendadak lalu berhenti di depan Valentino. Bu! Valentino berhenti secara refleks, tetapi lututnya tetap menabrak kap mobil. Mata Angel melotot lebar, dia buru-buru berlari menghampiri Valentino. Tino, kamu tidak apa-apa? Tino? Angel memeriksa sekujur tubuh Valentino dari atas ke bawah. Dia baru lega setelah memastikan Valentino tidak terluka. Angel mengerutkan keningnya. Dia melirik sedan merah itu sekilas, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa, lalu bersiap membawa Valentino pergi. Berhenti! Pintu sedan merah itu didorong hingga terbuka oleh seseorang. Seorang wanita berumur 40 tahun lebih keluar dari balik sedan merah lalu berteriak pada Angel dan Valentino. Kemudian, pintu tempat duduk belakang sedan itu juga terbuka. Dari dalam sedan itu keluar 3 wanita lain yang berumur hampir 40 tahun. Setelah wanita berumur 40 tahun lebih itu melihat Angel, dia melihat ponselnya sekilas. Kemudian wanita ini mendengus dan berjalan ke arah Angel dan Valentino. 3 wanita di belakangnya juga ikut mendekat dengan senyum sinis. Wanita yang jalan di depan ini berbadan gemuk, memakai baju warna merah cerah dan seluruh badannya dihiasi perhiasan mewah. Dari penampilannya, bisa terlihat bahwa dia adalah orang dari kalangan mampu. Melihat 3 wanita ini berjalan mendekat dengan muka galak, Valentino mundur secara refleks dan berlindung di belakang Angel. Angel mengernyitkan alisnya. Dia melindungi Valentino di belakang sembari berkata, Kejadian barusan bukan salah kami. Kalian yang mengemudi terlalu cepat. Tapi kami telah menabrak mobilmu, jadi aku bersedia meminta maaf. Nada bicara Angel tidak merendah juga tidak sombong, tetapi wanita berbaju merah itu seolah tidak mendengarnya. Kamu Angel Kusuma? Tanya wanita berbaju merah. Siapa kamu? Angel merasa tegang, ternyata wanita ini tahu namanya. Namaku Aura Pranata. Wanita berbaju merah tersenyum sinis. Melihat keadaan Angel, 3 wanita di belakang langsung mengepung Angel dan Valentino. Aku tidak kenal. Angel menarik Valentino lalu mundur ke belakang. Hehe, tidak apa. Kamu akan segera mengenal siapa diriku. Begitu selesai bicara, Aura tiba-tiba mengangkat tangan dan menampar Angel. Plak!
Tamparan nyaring ini secara telak mendarat di muka Angel. Angel termangu, dia sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Hatinya penuh amarah. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh memukul Angel. Melihat hal ini, alih-alih takut, Valentino malah mendorong Aura. Minggir! Dasar idiot! Aura menampar lengan Valentino. Tamparannya ini menyebabkan mobil RC Valentino jatuh. Plak! Mobil mainan itu jatuh ke tanah, satu rodanya terlepas. Valentino sangat sedih, dia segera jongkok untuk mengambil mainan itu. Brak! Krak! Namun, tangan Valentino masih belum mencapai mobil RC itu. Aura sudah maju dan menginjak mobil RC itu dengan kencang. Hak tajam dari sepatu Aura langsung membelah mobil RC itu menjadi dua. Mobilku! Mobilku! Valentino menangis kencang ketika melihat kejadian ini. Dasar idiot! Tarik dia! Maki Aura. Baik, Kak Aura. 3 orang wanita itu maju untuk menarik Valentino. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia! Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kenapa kalian bersikap seperti ini? Angel mendorong seorang wanita lalu melindungi Valentino di pelukannya. Kembalikan mobil RC-ku. Mobil itu dibelikan Angel, kembalikan padaku. Valentino menangis kencang sambil kedua tangannya memegangi serpihan mobil RC. Dengan muka yang masih ada bekas tamparan, Angel mendongak dan menatap Aura dengan tatapan dingin. Kenapa? Kamu merasa aku salah pukul orang? Aku kasih tahu, ya. Edgar Ongko itu suamiku. Coba kamu pikirkan lagi, apa aku salah sudah memukul kamu? Cibir Aura sambil menatap Angel. Mendengar itu, Angel terpana, ternyata Aura adalah istrinya Edgar. Jadi, istri bos boleh sembarangan memukul orang. Aku tidak peduli kamu siapa. Aku tidak berbuat salah, kenapa kamu memukulku? Tanya Angel dengan tegas. Masih tidak mau ngaku, ya? Aura maju selangkah lalu menunjuk sambil memaki. Aku pikir kenapa Edgar jarang pulang akhir-akhir ini. Ternyata dia digoda perempuan hina sepertimu. Kalau tidak menyuruh orang untuk mengikuti Edgar, aku tidak akan tahu keberadaanmu. Katakan, mau apa kamu keluar bersama suamiku setiap hari? Kamu sudah menggoda suamiku, apa salah aku memukulmu? Aura semakin marah, dia maju dan bersiap-siap menampar Angel lagi. Bab 638, Orang Gila. Angel mengelak dan berkata, Aku tidak melakukannya. Direktur Edgar mempekerjakan aku menjadi asistennya. Aku hanya pergi menemui klien dan makan siang bersamanya. Tidak usah menjelaskannya padaku. Aku hanya percaya pada apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Selesai berbicara, Aura menendang mobil RC yang sudah hancur berkeping-keping itu, lalu menjambak rambut Angel dan kembali menamparnya. Semuanya, kita telanjangi saja pelakor ini, biar dia merangkak pulang ke rumah dengan telanjang. Berani menjadi pelakor berarti sudah tidak punya malu, kita juga tidak perlu memberinya muka. Begitu Aura selesai bicara, 3 wanita lain langsung mengepung dan mengulurkan tangan untuk menarik baju Angel. Kalian tidak boleh memukul Angel, kalian jahat. Valentino tiba-tiba berdiri dan mendorong Aura dengan sekuat tenaga. Aduh! Karena tidak ada persiapan, Aura terjungkal ke tanah oleh dorongan Valentino. Kuat juga tenagamu, dasar idiot! Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aura sangat kesal. Dia bangun lalu mengulurkan tangan untuk memukul tubuh Valentino. 3 wanita yang lain ikut-ikutan memukul dan menendang Valentino. Dipukuli seperti itu oleh 4 wanita. Valentino jongkok sambil menutupi kepalanya. Tino. Melihat ini, Angel merasa lebih sakit daripada dirinya yang dipukuli. Air matanya mengalir deras bagai hujan. Dia berlari mendekat dan langsung menarik seorang wanita. Kemudian menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Valentino. Bu! Plak! Tenaga Aura dan beberapa wanita itu sangat kencang. Mereka tidak peduli siapa yang ada di bawah dan hanya terus memukuli Angel. Rasa sakit menjalar di tubuh Angel, tetapi dia tetap bertahan sambil melindungi tubuh Valentino. Entah sejak kapan di sekeliling mereka sudah berkumpul banyak orang. Semuanya hanya menunjuk-nunjuk tetapi tidak ada yang datang untuk melerai. Aura dan beberapa wanita itu tidak hanya memukuli dan menendang Angel, mereka juga terus menjambak rambut Angel. Angel bersimbah air mata sambil melindungi Valentino dengan erat.
Ah, jangan pukul dia! Valentino tiba-tiba berteriak dengan marah dan berdiri. Kalian semua pantas mati! Begitu Valentino mengucapkan kata ini, matanya langsung memerah. Bagaikan iblis yang keluar dari neraka, membuat orang yang melihatnya merasa gentar. Angel beserta Aura dan 3 temannya kaget melihat tampang Valentino. Kalian semua pantas mati! Seperti sudah gila, Valentino menjambak rambut Aura lalu menampar wanita itu dengan kencang. Plak! Satu tamparan itu mengenai muka gemuk Aura. Aura belum sempat berteriak, Valentino sudah menamparnya lagi hingga hidungnya berdarah tanpa henti. Semuanya pantas mati! Sepasang mata Valentino sangat merah, dia berteriak sambil mengayunkan tinjunya. Tinju ini langsung menghantam batang hidung Aura, akibatnya hidung Aura jadi patah. Ah! Ah! Aura terus berteriak, lubang hidungnya sontak menyemburkan darah. Aku bunuh kamu! Valentino mendorong Aura hingga jatuh, lalu memungut sebuah batu bata yang ada di pinggir. Valentino mengangkat batu bata itu tanpa ragu lalu dipukulnya ke kepala Aura. Bu! Pandangan Aura menjadi buram dan kepalanya berdarah karena hantaman bata itu. Angel dan 3 wanita yang dibawa Aura, serta belasan orang yang menonton di pinggir terkejut melihat situasi ini. Saat ini, Valentino tidak terlihat seperti idiot, tapi lebih seperti orang gila. Betul, dia adalah orang gila. Orang gila yang memiliki sepasang mata merah dan memukul orang tanpa pandang bulu. Terlihat Valentino menarik lengan kanan Aura sambil ditekan ke tanah. Lalu Valentino menginjak lengan itu dengan kakinya. Tangan yang diinjak ini adalah tangan yang dipakai Aura untuk menampar Angel. Aku bunuh kamu! Valentino bergumam lagi lalu mengangkat batu bata di tangannya tinggi-tinggi. Kemudian dipukulnya ke telapak tangan kanan Aura. Plak! Telapak tangan Aura sampai berubah bentuk karena tulangnya patah. Au! Suara lolongan Aura yang kesakitan terdengar hingga jauh. Sedangkan Valentino seperti sudah gila, dia mengangkat batu bata itu lalu dipukulnya lagi ke telapak tangan Aura. Plak! Plak! Satu demi satu suara pukulan batu bata yang kencang itu, seperti menusuk hati semua orang, membuat orang-orang yang melihat ketakutan. Tidak sampai 10 menit, telapak tangan Aura sudah hancur dan tidak berbentuk. Di tengah proses ini, Aura menjerit tanpa henti. Dia ingin melawan, tapi tidak bisa. Saat ini, Valentino bagaikan orang gila dengan tenaga tanpa batas. Dia lebih mirip seperti monster, kondisi ini membuat Aura tidak berani melawan. Tolong! Tolong aku! Teriak Aura. 3 wanita lain barulah bereaksi. Mereka segera mendekat untuk menarik Valentino. Valentino tiba-tiba berdiri dan berbalik badan dengan sangat cepat. Dia lalu mengayunkan batu bata di tangannya. Bu! Bu! Batu bata itu mengenai kepala 2 wanita yang ada hingga kepala mereka berdarah. Kalian semua pantas mati! Aku bunuh kalian! Valentino menatap 3 wanita itu lekat-lekat sambil melangkah maju ke depan. Tino! Jangan pukul lagi, kalau diteruskan akan ada yang mati. Angel segera maju untuk menarik Valentino. Dengan sepasang mata yang memerah, Valentino berbalik, dia mengangkat batu bata di tangannya, siap untuk dipukulkan ke Angel. Sepasang mata merah itu dingin dan tak berperasaan, gerakan tangannya juga tidak ada keraguan sedikit pun. Tino, aku Angel! Teriak Angel tanpa menghindar. Wush! Gerakan Valentino terhenti. Batu bata itu hanya berjarak 5 cm dari muka Angel. Angel! Valentino bergumam, batu bata di tangannya terlepas, warna merah di matanya juga perlahan memudar. Aura dan 3 temannya memanfaatkan kesempatan ini untuk bangun dan berlari ke sedan merah. Orang gila! Dasar orang gila! Kalian tunggu saja! Setelah sembuh, aku akan menyiksa kalian sampai mati! Sambil memaki, Aura dengan cepat menyalakan mobil dan melesat ke rumah sakit. Tino! Angel memeluk Valentino dengan erat, air mata kembali meluap dari matanya. Meski Valentino sudah menjadi seperti ini, dia masih tidak lupa untuk melindungi Angel. Melindungi Angel seperti sudah menjadi naluri Valentino. Naluri ini terukir dalam-dalam di tulangnya. Bagaimana mungkin Angel tidak terharu? Bagaimana Angel bisa mengendalikan perasaannya?
Angel, Esti, jangan nangis. Warna merah di mata Valentino perlahan memudar, bahkan sudah menghilang tanpa jejak. Tangannya pelan-pelan menepuk punggung Angel. Melihat keadaan ini, ada juga orang-orang di sekitar yang menghela napas panjang. Seorang gadis yang sebatang kara, tapi masih harus menjaga adiknya yang bodoh, memang sangat kasihan. Jadi, orang-orang yang berkerumun juga tidak lagi menertawakan, semuanya diam-diam meninggalkan tempat itu. Angel memeluk Valentino dengan erat, seperti memeluk seluruh dunianya yang tidak berani dia lepaskan. Dalam hati Angel ada rasa sesal, ada rasa terharu, ada rasa kasihan pada Valentino, segala macam perasaan campur aduk. Setelah warna merah di mata Valentino menghilang sepenuhnya, dia kembali lagi seperti anak kecil, tangannya terus menepuk punggung Angel tanpa henti. Bab 639, tidak bisa kemana-mana. Setelah beberapa lama, Angel menghentikan tangisannya. Kedua tangannya bersandar di bahu Valentino, sambil menatap Valentino dengan sepasang matanya yang merah dan bengkak. Valentino mengelus muka Angel perlahan sembari bertanya. Angel, sakit. Angel tidak sakit. Tidak sakit. Angel sangat senang, Tino sudah bisa melindungi Angel. Kata Angel dengan serius. Kemudian Angel dan Valentino memungut serpihan mobil RC dan mengumpulkannya di satu tempat. Melihat mobil RC yang sudah diinjak sampai hancur, air mata Valentino pun mengalir deras. Namun, dia sangat pengertian. Dia tidak menyalahkan Angel karena hal ini. Itu sebabnya dia hanya menangis dengan kepala tertunduk. Ini adalah kado yang dibelikan Angel. Mereka semuanya orang jahat. Gumam Valentino. Tino, nanti Angel belikan lagi untuk Tino. Kita beli yang lebih banyak lagi. Angel segera membujuk Valentino. Namun, dalam hatinya muncul kecemasan yang mendalam. Tadinya Angel masih berpikir, setelah menjadi asisten Adga selama beberapa bulan dan uangnya sudah cukup, dia akan membawa Valentino untuk mencari tempat tinggal dengan lingkungan yang lebih bagus. Mungkin tidak perlu sampai beberapa bulan, 1 bulan juga sudah cukup. Dia juga harus mencari pekerjaan baru, asalkan ada sedikit uang di tangan untuk menyokong pengeluaran sehari-hari mereka, dia akan punya waktu untuk mencari kerja. Namun, setelah keributan yang dibuat Aura hari ini, pekerjaan ini sudah pasti tidak bisa dilanjutkan lagi. Hal yang paling ditakuti Angel adalah Aura memilih untuk melapor polisi. Kalau begitu, identitas dia dan Valentino akan terungkap. Namun dilihat dari penampilan Aura, sepertinya dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Tidak peduli cara apapun yang dipilih Aura, Angel tidak akan bisa menanggungnya. Jadi, untuk sementara ini lebih baik dia menghindari Aura saja. Tino, hari ini juga kita pindah. Angel berbicara sampai setengah lalu tiba-tiba berhenti. Perlu uang untuk berganti tempat tinggal. Tidak punya uang, maka tidak bisa kemana-mana. Dia ingin membawa Valentino untuk bersembunyi dari Aura, tapi kemampuan untuk bersembunyi saja tidak punya. Angel tidak punya cara lain. Dia hanya bisa membawa Valentino kembali ke tempat tinggal mereka, lalu menelpon dan meminta maaf pada Edgar. Ketika mereka berdua pulang, para penghuni yang ada di kompleks langsung terpana. Aduh, Angel, kenapa kamu? Kamu dipukuli orang, ya? Tanya seorang wanita paruh baya dengan kaget, sama sekali tidak terlihat ada kekhawatiran di mukanya. Beberapa orang di sekitar juga hanya sedikit kaget, mereka seperti sedang melihat sebuah lelucon. Tadi jatuh ketika di luar. Angel menarik Valentino sambil terus berjalan ke depan dengan muka tertunduk, dia menutupi sebelah mukanya yang ada bekas tamparan. Terjatuh bagaimana? Terjatuh sampai ada bekas tamparan? Kamu terjatuh ke pelukan orang, ya? Ejek seseorang. Menurutku, lebih baik kamu ikut Wendy mengerjakan itu, hanya perlu berbaring sudah bisa mendapatkan uang. Betul sekali. Wendy kenal banyak orang. Kalau dia mau melindungimu, tidak ada yang akan berani mengganggumu. Angel tidak berbicara. Dia membawa Valentino masuk ke dalam rumah dengan cepat. Wendy yang mereka sebut-sebut adalah gadis dengan dandanan tebal yang sebelumnya pernah berpapasan dengan Angel di depan pintu. Nama lengkapnya adalah Wendy Suroso. Profesi dia adalah itu seluruh kompleks ini sudah tahu. Mungkin untuk menghindari masalah, makanya Wendy tinggal di kompleks ini, dia merupakan tokoh besar di mata para penghuni kompleks. Biasanya ada beberapa pemuda yang rambutnya dicat berbagai warna mengendarai motor untuk menjemput dia. Angel membawa Valentino masuk ke dalam rumah dengan langkah besar, lalu mengunci pintu. Kemudian dengan senyum yang dipaksakan, dia mengambilkan mainan untuk Valentino. Setelah Valentino bermain sendiri, dia berbalik dan masuk ke kamar mandi. Biur,
Setelah menyalakan keran air, tangan Angel menahan wastafel dengan kepala tertunduk. Ketika mengangkat kepalanya lagi, mukanya sudah bersimbah air mata. Angel selalu merasa dirinya orang yang sangat tabah dan jarang menangis. Namun, segala kejadian yang dihadapi selama beberapa bulan ini, ditambah dengan 2 tamparan aura hari ini, membuat semua emosi yang ditekan di hati Angel akhirnya meledak. Dia tidak tahu sampai kapan hari-hari seperti ini akan berakhir. Dia hanya merasa sangat lelah. Tapi, selelah apapun, aku tidak akan meninggalkan Valentino. Angel membiarkan air matanya mengalir deras, seberkas sinar ketegasan melintas di matanya. Semua hal bisa berubah, hanya hal ini saja yang tidak bisa berubah. Angel mencuci mukanya, kemudian mengambil ponsel, mencari nomor telepon Edgar, lalu bersiap menelpon. Bagaimanapun juga, tidak boleh membiarkan Aura melapor polisi. Sebelum Angel menekan tombol panggilan, Edgar sudah menelponnya terlebih dahulu. Angel tahu bahwa Edgar pasti menelpon untuk bertanya padanya. Benar saja, begitu Angel menerima telepon, suara Edgar yang rendah sudah terdengar di balik telepon. Angel, adikmu sudah memukul istriku. Angel terpana sejenak. Dia tahu hal ini tidak dapat dihindari. Dia hanya bisa menjawab. Angel menjelaskan kepada Edgar. Direktur Edgar, istrimu yang datang memukulku duluan. Adikku tidak tega melihatku dipukul. Itu sebabnya dia memukul istrimu. Tidak usah banyak bicara. Telapak tangan istriku patah, kepalanya mengalami trauma ringan. Coba katakan, bagaimana kamu akan membereskan masalah ini? Edgar menyela kata-kata Angel dengan marah. Kami bisa mengganti uang, biar kami yang bayar biaya pengobatannya. Jawab Angel setelah terdiam sebentar. Kalian yang bayar. Biaya pengobatannya saja 116 juta. Apa kalian mampu bayar? Aku kasih tahu kamu, ya. Kalaupun aku memberimu gaji 3 bulan kepadamu terlebih dahulu, kamu tetap tidak bisa membayarnya. Kamu pikir setelah memukuli orang, tinggal bayar sedikit uang, lalu selesai. Kamu juga tahu aku tidak kekurangan uang. Sangat gampang untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan membawa adikmu ke polisi, atau aku selesaikan dengan caraku sendiri. Nada bicara Edgar sangat dingin, di dalamnya juga mengandung ancaman. Angel langsung tegang. Edgar mengenal banyak orang di bidang ini. Dia adalah preman lokal dengan kemampuan nyata. Kalau sampai dia membawa orang untuk mencari Valentino, entah akan seperti apa hasilnya. Tentu saja tidak boleh membiarkan dia melapor polisi. Direktur Edgar, tolong berikan kesempatan padaku, ini hanya salah paham. Kalau Bapak bersedia menerima permintaan maaf dari kami, aku akan memikirkan cara untuk mengembalikan biaya pengobatan. Kemudian aku akan membawa adikku meninggalkan tempat ini. Kami tidak akan mengganggu kehidupan Bapak dan juga istri Bapak. Angel berbicara dengan nada memohon. Mendengar kata-kata Angel, Edgar yang ada di seberang telepon justru terdiam. Angel akan pergi. Kepergian Angel bukanlah hasil yang dia inginkan. Tujuan dia menelpon kemari bukan hanya karena hal ini. Begini, kamu juga sudah mengikutiku beberapa lama. Kamu tahu aku orang seperti apa? Kalian tidak akan bisa membayar uang 100 juta ini dalam waktu singkat. Aku bisa memberikan kalian waktu untuk mengumpulkan uang. Kata Edgar dengan perlahan. Baik, terima kasih, Direktur Edgar. Mendengar ini, Angel merasa lega. Tapi, tetap saja perlu untuk meminta maaf secara langsung, kan? Besok, bawalah adikmu sekalian ke depan hotel untuk meminta maaf secara langsung kepada istriku. Mendengar kata-kata Edgar, Angel tidak berpikir terlalu banyak, dia langsung mengangguk setuju. Edgar yang ada di seberang telepon menutup telepon. Dia tersenyum licik dengan menampakkan 2 gigi emasnya. Bab 640, Jalan Buntu. Angel, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Edgar tersenyum lebar dengan penuh arti. Dia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, kemudian mengisapnya. Semakin dia mengisap rokok, dia merasa semakin senang. Dia sejak awal sudah membuang Aura ke tempat yang jauh. Kak Edgar, Anda tidak pergi melihat Kak Ipar? Tanya seorang pemuda. Untuk apa? Dia hanya seorang nenek-nenek yang mukanya mirip dengan babi. Aku merasa kesal saat melihatnya. Jawab Edgar sambil mengerutkan alisnya. Melihat wanita jalang seperti Aura tidak seenak melihat Angel. Aku sudah bilang, aku pasti akan melampiaskan amarahnya untuknya. Jadi, kamu membantuku mengawasinya, jangan biarkan dia mencari masalah dengan Angel. Setidaknya jangan pergi mencarinya untuk beberapa hari ini. Edgar lagi-lagi tertawa, wajahnya tampak sangat tidak sabar.
Pada malam hari, ketika Angel baru membacakan dongeng untuk menidurkan Valentino, ada orang yang mengetuk pintu. Angel langsung bangun. Dia merasa sedikit takut untuk melihat pintu. Tangannya meraba-raba tempat tidur, kemudian dia menarik sebuah pisau dapur. Ketika Angel baru membawa Valentino pindah kemari, ada beberapa pria bujang di perumahan. Tengah-tengah malam, mereka bisa mengetuk kamar pintu Angel. Namun, Angel tidak pernah membuka pintu itu. Beberapa pria tahu kalau Angel bukan wanita seperti itu, jadi mereka pun menyerah. Akan tetapi, ada beberapa yang bernyali besar ingin membuka paksa pintu kamar Angel. Malam itu, Angel hampir menikam orang itu. Ketika Valentino tidak bisa melindungi dirinya, Angel hanya bisa menggunakan seluruh cara untuk melindungi dirinya sendiri dan Valentino. Lalu, setelah Wendy memberi perintah, tidak ada orang yang berani bermacam-macam dengan Angel lagi. Kalau tidak, dengan kecantikan Angel, tidak tahu berapa banyak bencana yang akan terjadi. Tangan Angel gemetaran, dia perlahan-lahan mengangkat pisau dapur dari bawah tempat tidur. Matanya yang lebar terpaku pada pintu kamar dan Angel tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tok, tok, tok. Angel awalnya mengira kalau dirinya tidak mengeluarkan suara apapun, orang yang mengetuk pintu akan pergi setelah beberapa saat. Akan tetapi, 3 menit sudah berlalu, orang yang di luar pintu masih juga belum pergi. Angel menarik napas dalam-dalam, kemudian dia bertanya. Siapa? Dari luar pintu, terdengar suara perempuan yang menjawab. Wendy. Angel tercengang. Kenapa Wendy kemari? Setelah ragu-ragu, Angel tetap tidak berani untuk membuka pintu. Buka pintu, hanya ada aku seorang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kata Wendy dengan datar. Angel terdiam sejenak, kemudian dia menjawab dengan berani. Aku sudah mau tidur. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan saja besok. Setelah mendengar ucapan Angel, Wendy yang berada di luar pintu tiba-tiba tertawa sinis. Angel, seharusnya kamu mengerti, kalau aku mau, meskipun aku membawa orang untuk mendobrak buka pintu kamarmu, tidak ada orang di perumahan ini yang berani menghalangiku. Perkataan Wendy membuat Angel tertegun untuk beberapa saat. Setelah itu, akhirnya Angel perlahan-lahan berdiri. Dia menarik lemari yang menghalangi pintu, kemudian membukakan pintu untuk Wendy. Wendy yang berada di luar sedang mengisap rokoknya dengan tenang. Dia benar-benar sendirian. Melihat Angel sudah membuka pintu kamar, Wendy langsung masuk ke dalam tanpa segan-segan. Oh, adikmu sudah tidur? Wendy tersenyum sinis, lalu berkata, sebenarnya adikmu tampan juga. Kalau bukan karena otaknya sedikit bermasalah, aku bisa mencari beberapa wanita kaya untuk menjaganya dan memberikannya uang setiap bulan. Angel hanya duduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengar-dengar hari ini, kamu dipukul orang. Tanpa pelindunganku, kamu tidak bisa bertahan, kan? Bagaimana? Apa kamu sudah mempertimbangkan hal yang kukatakan kemarin? Dulu aku juga sepertimu. Aku merasa aku bisa bertahan dengan mengandalkan diriku sendiri. Setelah itu, aku menyadari kalau aku salah. Wanita tetap perlu mengandalkan laki-laki. Jangan-jangan kamu berharap adikmu yang idiot ini akan memberikanmu kehidupan yang bagus di masa depan. Hei, Empia, jangan bercanda. Beberapa ketabahan itu tidak berarti. Wendy mengisap rokoknya sambil tersenyum sinis ke arah Angel. Angel membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Angel baru mengucapkan satu kata, tapi Wendy langsung menyelanya. Jangan terburu-buru untuk menjawabku. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Kalau kamu bersedia mengikutiku, kamu akan hidup nyaman. Kalau kamu tidak bersedia, maka kedepannya aku tidak akan memedulikanmu lagi. Kalau ada orang yang menindasmu, aku tidak juga akan mengatakan apa-apa. Kamu harus mengerti kalau bukan karena bantuanku, kamu dari awal sudah diganggu oleh pria-pria bujang di perumahan, kan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kamu pertahankan. Aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Kamu pikirlah baik-baik, lalu berikan aku jawaban yang pasti. Kata Wendy, kemudian dia mengembuskan asap rokok. Angel mendongakkan kepala untuk melihat Wendy sekilas. Tentu saja Angel mengingat bantuan Wendy. Namun, Angel juga tahu kalau Wendy mempunyai niat terselubung. Wendy mau Angel menjadi anak buahnya, lalu menjadikan Angel sebagai mesin penghasil uangnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa susahnya pekerjaan itu, selama pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang, Angel juga akan menyetujuinya. Namun, ada beberapa hal itu mempunyai batas.
Bukan karena Angel merasa dirinya suci dan hebat, dia hanya tidak ingin bersalah pada Valentino. Dia sudah bersalah pada Valentino selama 3 tahun, jadi Angel tidak mau melakukan hal yang bersalah lagi kepada Valentino. Wendy, aku tidak mau melakukannya lagi. Akhirnya Angel membuka mulutnya dan menolak Wendy. Begitu mendengar jawaban Angel, kesabaran Wendy langsung menghilang. Plak! Wendy memukul meja, lalu dia menunjuk Angel sambil memakinya. Brengsek! Angel, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah beberapa kali mencarimu karena aku menghormatimu. Kamu benar-benar mengira aku sedang kekurangan anak buah. Menghadapi Wendy yang sedang marah, Angel hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Angel menggenggam ujung bajunya dengan erat. Beberapa keluarga yang tinggal di perumahan ini tidak pernah berani menolak permintaanku. Kamu harus mengerti apa konsekuensinya kalau kamu menolakku. Bagaimanapun juga, aku pasti bisa membuat kalian tidak bisa betah tinggal di sini. Setelah itu, Wendy diam untuk beberapa saat. Dia tersenyum dengan penuh arti sambil berkata, wanita muda dan cantik sepertimu malah bersembunyi di tempat kumuh seperti ini. Kamu pasti punya rahasia, kan? Kalau aku menghubungi 112, menyuruh mereka kemari untuk mengecek identitas kalian. Angel pun langsung mengangkat kepalanya. Matanya terbelalak menatap Wendy. Ekspresi Angel membuat Wendy tertawa sinis. Dia semakin yakin dengan tebakannya. Kamu bisa mulai dengan menjadi lady companion hotel. Ucap Wendy sambil tersenyum. Angel menggertakkan giginya. Pertahanannya mulai melemah. Identitasnya tidak boleh terungkap. Kalau diketahui oleh orang-orang yang ingin melenyapkan Valentino, Valentino pasti akan celaka. Meskipun mereka miskin, palingan mereka hanya hidup susah, tidak akan mati kelaparan. Jadi, Angel tidak akan menjual dirinya demi uang. Akan tetapi, bagaimana kalau demi keamanan? Bagaimana kalau demi keamanan Valentino dan nyawanya? Selama tidak akan terjadi apa-apa pada Valentino, Angel bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya. Pertahanan Angel pun mulai melemah, seperti bendungan yang sudah mau ambruk. Kini Angel sudah berhadapan dengan jalan buntu. Bagaimana? Sekarang adikmu sudah tidur, jadi kamu sudah bisa mengikutiku pergi bekerja. Kalau setiap malam kamu bisa mempunyai pendapatan sebanyak jutaan ribu, kamu bisa membeli daging untuk adikmu setiap hari. Bujuk Wendy lagi. Angel pelan-pelan mendongakkan kepalanya lalu menatap Wendy dengan pasrah. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Angel, jangan. Jangan. Tiba-tiba, Valentino yang di tempat tidur mulai berteriak. Teriakan Valentino yang seperti guntur langsung memekakan telinga Angel. Pikiran Angel langsung ditarik kembali ke kenyataan. Pertahanannya yang tadi telah melemah langsung menguat lagi.